Halo Bray, kembali lagi di Galtech.id dan di video kali ini gue mau membahas sebuah laptop gaming yang juga menggunakan RTX 30 series. Kebetulan ini juga sama-sama menggunakan RTX 3070. Gue juga udah sempet ngebahas beberapa laptop yang menggunakan RTX 3070. Yang ada di gue ini adalah HP Omen 15 dengan seri EK 1035TX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Karena seri EK 1035TX ini adalah termasuk varian refresh, ya seperti upgrade di GPU-nya aja lah bisa dibilang. Jadi secara penampilan ini masih sama seperti Omen 15 yang sebelumnya. Untungnya desain Omen 15 yang satu ini masih termasuk baru karena desain kuno dari Omen yang seperti ini digunakan terakhir kali pada tahun 2019. Jadi meski belum memiliki perubahan, seenggaknya desain yang satu ini masih cukup fresh. Desainnya secara penampilan udah terlihat kalem dan jauh lebih ramping dengan cap O15 di bagian dalamnya yang menandakan ini adalah seri 15 inch. Lalu logo baru dari Omen yang sangat sederhana dengan belah ketupatnya. Material bodi ini terbuat dari plastik yang di-coating dengan metal, base plastiknya juga nampaknya cukup tebal di sasis dalamnya, sehingga bobot laptop ini cukup berat jika dibandingkan dengan dimensinya. Dimensinya sendiri ada di angka 35,8 x 23,4 x 2,3 cm, cukup tipis tapi berat laptop ini ada di angka 2,45 kg, belum termasuk power adapter. Lalu kalau kita bicarain soal keyboard dan touchpadnya, keyboard yang didapetin layoutnya ini dia udah full size dan ukuran keycapsnya itu juga sebenarnya nggak terlalu besar sih, jadi agak mengecil sedikit dari ukuran keyboard desktop. Posisi yang agak aneh sebetulnya adalah tombol power yang letaknya agak di tengah. Untungnya kalau kesenggol nggak langsung bikin laptop jadi standby, jadi perlu ditekan dulu untuk force standby. Touchpadnya ini asik, ini seperti touchpad yang ada di seri Pavilion, bukan Pavilion Gaming ya tapi. Jadi surface-nya lembut, cuma nggak selebar Pavilion aja. Lalu untuk bagian I/O, sebetulnya gue bisa bilang ini adalah I/O yang sangat menarik buat gue pribadi karena bisa dibilang I/O-nya sangat-sangat lengkap. Karena di sini kalian tetap mendapatkan Thunderbolt 3 meski ini adalah laptop gaming. Jadi buat produser-produser musik, audio engineer juga bisa pakai nih. Nggak cuma itu aja, buat konten kreator juga tersedia slot SD card, bukan micro SD ya. Jadi pas banget buat yang pakai kamera mirrorless atau DSLR. Dan jumlah USB Type A-nya ada 3. Cakep, paket komplit lah untuk I/O-nya di sini. Lalu untuk layar, ini layar yang didapatkan di laptop ini menggunakan panel IPS dengan akurasi warna 100% sRGB. Tapi untuk refresh rate masih di 144 Hz. Gue pribadi sih nggak masalah dengan 144 Hz karena akan sedikit juga game yang bisa tembus di atas 200 FPS meski itu game kompetitif. Oke, lalu selanjutnya adalah konfigurasi spesifikasi yang digunakan oleh Omen 15 yang satu ini. Untuk CPU yang digunakan itu masih menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10, yaitu adalah Core i7 10750H dengan GPU GeForce RTX 3070 laptop 8GB, RAM 8GB DDR4 2933 MHz, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Mengenai opsi upgrade-nya seperti apa, untuk di laptop ini RAM-nya masih bisa di-upgrade ke 32GB dual channel jika kalian mau. Gue sangat merekomendasikan untuk upgrade seenggaknya ke 16GB karena laptop ini bawaannya cuma 8GB aja. Untuk storage NVMe SSD juga masih bisa di-upgrade lagi dan masih tersedia satu slot M.2 yang kosong juga ya. Jadi mau tambah atau upgrade yang udah ada itu bisa banget. Lalu untuk power adapter di sini yang didapatkan adalah dengan daya 200 watt. Ukuran 180 watt ke atas udah pasti cenderung besar adapternya. Jadi bobot emang salah satu poin yang perlu dikompromikan di laptop ini. Ngomongin soal power, gue juga bakalan bicarain mengenai power dan performance, khususnya di bagian GPU. Karena ternyata untuk konfigurasi RTX 30 series di laptop, itu konfigurasi powernya berbeda-beda setiap laptop. Kalau kita bicara power dengan perspektif performance, RTX 3070 laptop yang ada di sini, power limit dari GPU-nya ini di angka 100 watt. Ini average power dari RTX 3070 laptop. Meski sebetulnya ada yang versi 115 watt, 130 watt, bahkan ada yang lebih rendah lagi di 85 watt. Oke, selanjutnya adalah utilities. Di utilitiesnya ini, selain profile power yang bisa kita pilih, Omen juga memberikan setting untuk undervolting. Jadi cukup menarik buat yang suka tweak sedikit CPU-nya biar jalan lebih efisien lagi. Cuma menurut gua sih dengan cooling yang dimiliki sama laptop ini, tanpa undervolting juga sebenarnya udah cukup aman. Ngomongin soal Core i7 10750H juga mungkin HP menggunakan CPU tersebut karena Intel H35 itu rata-rata menggunakan 4 core 8 thread. Jadi untuk konten kreator mungkin masih agak sebel ya dengan 4 core 8 thread.
Padahal ya sebenarnya Intel H35 punya IPC yang cukup kenceng, bahkan bisa dibilang salah satu yang paling kenceng untuk saat ini, untuk single threaded performance-nya. Tapi dengan 10750H, seenggaknya kita mendapatkan 6 core 12 thread. Dan bakalan bisa dimanfaatin banget buat konten kreator, terutama yang menggunakan software, dan softwarenya itu memang membutuhkan thread yang banyak untuk CPU-nya. Sementara kemampuan IPC dari 10750H sebenarnya udah bisa dibilang kenceng, tapi ya nggak sekenceng di Intel Core generasi ke-11 lah pasti. Oke, kita masuk aja lah ke performance CPU-nya dulu seperti apa. Kita akan mulai dari Cinebench R15 dulu seperti biasa untuk mensimulasikan. Ini juga bisa sebagai gambaran buat kalian yang menggunakan Blender atau Cinema 4D. Untuk Core i7 10750H di sini HP cukup baik memberikan tuning performance dari laptop ini karena performance yang didapatkan termasuk yang kencang dan memiliki turbo speed yang cukup konstan sehingga mendapatkan skor cukup besar. Besar di sini untuk ukuran Core i7 10750H ya, karena nggak semua 10750H diberikan tuning yang kencang. Lalu untuk editing video, misalnya di Adobe Premiere, untuk software editing seperti ini, kalau GPU yang digunakan sekelas RTX 3070 jelas udah pasti, playback 4K mau ditambahin apapun udah tenang lah ya. Kualitas full udah bisa dihajar, jadi udah nyaman buat playback editing ditambah akurasi warna layarnya yang cukup baik. Ekspor ke 4K juga kencang, bahkan project dengan durasi 2 menit 29 detik ini beres cuma dengan waktu 1 menit 45 detik aja. Adobe emang sangat berpengaruh terhadap encoder atau decoder dari CPU atau GPU-nya. Lalu bagaimana nih kemampuan GPU-nya, yaitu RTX 3070 dengan TGP 100W. Untuk Firestrike, gue kasih perbandingan skor antara RTX 3070 versi 85W versus 100W. Untuk 130W gue belum bisa bandingin karena emang belum coba langsung. Tapi harusnya kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini perbedaannya seperti apa. Untuk TimeSpy, perbedaan grafik skornya di sini hampir 1000 poin atau kurang lebih selisih 10%. Jadi lumayan ya ternyata perbedaan power limit atau TGP ini. Jadi emang nampaknya perlu diperhatiin juga jika kalian membeli laptop, terutama untuk RTX 30 series. Lalu bagaimana kemampuan untuk bermain gamenya? Karena ini adalah laptop gaming. Untuk pengujian pertama gue akan ngecek dulu di game e-sport. Gue akan tes di Valorant kali ini karena banyak ternyata yang request untuk masukin Valorant di scene e-sport. Jadi gue akan masukin untuk pengujian Valorant kali ini. Pada game ini setting rata kiri, rata-rata FPS yang didapatkan adalah 151 FPS, yang berarti untuk refresh rate 144Hz udah sangat terkejar. Sebetulnya setting rata kanan pun nggak berasa ya, FPS-nya tetap segini-gini juga. Ini FPS limit udah dimatiin dan udah pakai Nvidia Reflex juga ya. Jadi ya begitu dah, ini game teksturnya mungkin emang ringan meski settingnya itu rata kanan. Game selanjutnya adalah Death Stranding, setting rata kanan, FPS udah bisa dapat 100 lebih dengan menggunakan DLSS quality. Gua rasa ini satu-satunya game AAA yang bisa dihajar 100 FPS lebih. Karena kalau yang lain akan mulai terasa GPU bottlenecking untuk RTX 3070-nya. Seperti Far Cry 5, setting ultra pun masih di 70-an FPS. Ini karena emang sebenarnya RTX 3070 laptop tuh idealnya masuk di level 1440p atau ya pakai CPU yang IPC-nya lebih kencang lagi buat angkat. Tapi kalau mau lock di 60 FPS ya bisa banget. Kalau dirasa angka FPS itu bukan sesuatu yang masalah untuk game AAA. Lalu Horizon Zero Dawn pada game ini dengan preset Ultimate masih bisa terkejar 60 FPS, paling 1% minimumnya aja yang agak ganggu karena laptop ini masih menggunakan RAM 8GB single channel. Jadi secara kapasitas RAM dan bandwidth emang agak mepet. Lalu Shadow of the Tomb Raider, gue ngetes game ini untuk ngecek kemampuan ray tracing juga. DLSS juga nggak diaktifkan di sini, tapi kemampuan cukup baik karena masih bisa dapat 50-an FPS dengan setting rata kanan. Lalu bagaimana suhu CPU-nya jika CPU dan juga GPU-nya itu load bersamaan? Suhu CPU dan GPU saat load bersamaan di sini data diambil saat menjalankan Shadow of the Tomb Raider. Suhu CPU itu maksimum di 90 lebih tipis. Tapi kalau ditarik garis lurus rata-rata itu dia ada di 85-an. Sementara suhu GPU untuk RTX 3070 100W ini cenderung adem. Suhu di 70-an aja meski load bersamaan dengan CPU. Lalu pengujian terakhir ini adalah performance SSD-nya seperti apa. SSD yang didapatkan di sini OEM dari Kioxia. Ini brand OEM yang cukup ternama juga sebenarnya di bagian SSD. Nggak sampai 3 GB per second memang sequential speednya, tapi random 4K terlihat sangat baik. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Omen 15 EK1035TX. Untuk harga, itu di website resminya HP harganya adalah 25 juta rupiah.
Itu udah termasuk garansi resmi selama 2 tahun, accidental damage protection, abis itu mendapatkan aksesoris bawaannya juga lah seperti tas dan lain sebagainya. Di e-commerce sih harusnya harganya jauh lebih murah daripada di website resminya HP ya. Jadi kalian pinter-pinter aja nyari kalau emang mau ngubek-ngubek di e-commerce, tapi pastiin aja garansinya garansi resmi. Dan menurut gue pribadi ini laptop yang bagus sebetulnya. Gue suka I/O-nya lengkap, 3070-nya oke, 10750H-nya pun punya performa yang baik dan bisa ditweak iseng-iseng kalau mau undervolting. Tapi yang disayangkan nih, RAM-nya masih 8GB aja untuk ukuran laptop 25 juta. Kalau soal bobot, gue pribadi bisa kompromi. Dan kalau soal refresh rate yang masih di 144Hz, ini pun sebenarnya bisa dikompromikan karena udah jelas. Cuma sedikit banget lah game yang bisa ngejar frame rate-nya sampai di atas 144. Apalagi game AAA. Kira-kira segitulah pendapat gua untuk Omen 15 EK1035TX. Tapi kalau menurut kalian gimana, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise gaptek.id. Kalau misalkan lu ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.